Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Dunita Arum, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika kelas 1E dengan NPM 221063105038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD, MPD. Materi kali ini yang akan saya bahas adalah himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya, misalkan A merupakan himpunan bilangan faktor dari 12, maka objek atau elemen dari A adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Nah, yang pertama ini ada metode deskripsi atau kata-kata. Contohnya, A sama dengan faktor dari 12. Lalu yang kedua itu ada metode Rula, atau yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat-syarat keanggotaannya. Contohnya di sini A sama dengan X, di mana X adalah faktor dari 12. Lalu yang ketiga itu ada metode roster. Metode roster yaitu mendeskripsikan himpunan dengan mendaftarkan atau menuliskan anggota-anggotanya ke dalam kurung kurawal. Sini contohnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu yang keempat itu ada simbol-simbol baku. Di sini R sebagai simbol bilangan real sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, himpunan dapat dinyatakan dengan diagram Venn yang berbentuk seperti ini. Lalu sebelum masuk ke macam-macam himpunan, kita perlu mengenal apa itu kardinalitas himpunan. Apa sih kardinal itu? Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Nah, dapat dinotasikan dengan NA atau mutlak A. Contoh yang pertama, B sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinalitas dari himpunan B sama dengan 8. Lalu contoh yang kedua, T sama dengan kucing, kambing, sapi, dan anjing. Maka kardinalitas dari himpunan T sama dengan 4. Lalu contoh ketiga, A sama dengan 1, 4, dan 9. Maka kardinalitas dari himpunan A sama dengan 3. Lalu macam-macam himpunan, yang pertama itu ada himpunan kosong atau empty set atau null set. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen ataupun himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0. Dapat dituliskan dengan notasi seperti ini atau dengan kurung kurawal. Contoh yang pertama, E sama dengan X, di mana X kurang dari X, maka kardinalitas dari himpunan E sama dengan 0, maka himpunan E adalah himpunan kosong. Lalu yang contoh kedua, P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka kardinalitas dari himpunan P sama dengan 0. Maka himpunan P disebut dengan himpunan kosong. Lalu yang contoh ketiga, A sama dengan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka kardinalitas himpunan A sama dengan 0, maka himpunan A juga disebut himpunan kosong. Lalu selanjutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dapat dituliskan dengan notasi A subset B. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka yang pertama, A adalah subset atau himpunan bagian dari atau termasuk ke dalam B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari atau meliputi A, dilambangkan dengan B superset A. Lalu jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit satu elemen B, bukan dari elemen A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper set atau strict subset dari B, atau dapat dituliskan seperti ini.
Atau secara ekivalen, B adalah superhimpunan sejati proper superset dari A, atau dapat dituliskan seperti ini. Nah, contohnya di sini A sama dengan 1, 2, 3 dengan kardinalitas A sama dengan 3, lalu B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dengan kardinalitas B sama dengan 5. Nah, di sini himpunan A subset himpunan B, atau himpunan A proper subset dari himpunan B. Atau dalam diagram Venn, himpunan bagian atau subset itu dapat digambarkan seperti ini. Lalu selanjutnya ada himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, himpunan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka himpunan A tidak sama dengan B. Atau dapat dinotasikan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Contohnya, di sini A sama dengan BCAD dan B sama dengan ABCD. Maka A sama dengan B sebab A subset B dan B subset A. Terus selanjutnya ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dapat dituliskan dengan notasi A ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contohnya di sini A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Jadi kardinalitas himpunan A sama dengan 4 dan B sama dengan A, B, C, D dengan kardinalitas himpunan B sama dengan 4. Maka A ekivalen dengan B sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas B sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya di sini A sama dengan 2, 4, 6, 8, lalu B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka himpunan A dan B ekivalen atau dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. Dan himpunan saling lepas atau disjoint dapat dinyatakan dengan diagram Venn dengan bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dapat dituliskan dengan notasi power set A atau 2 pangkat A. Contohnya di sini A adalah 1, 2, 3. Nah, kardinalitas dari A sama dengan 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka power set A sama dengan himpunan kosong 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, dan 1,2,3. Lalu masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada 6, yaitu ada irisan atau intersection, gabungan atau union, komplement, lalu ada selisih atau difference, ada beda setangkup atau symmetric difference, ada perkalian kartesian atau kartesian product. Yang pertama yang akan dibahas adalah irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan dari himpunan A dan himpunan B. Dapat dituliskan dengan notasi A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, akan menghasilkan daerah hasil seperti ini. Contohnya di sini A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. B sama dengan 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B sama dengan 4 dan 10. Lalu ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A dan himpunan B. Dapat dituliskan dengan notasi A gabungan B sama dengan X, di mana X adalah anggota elemen A atau X anggota elemen B. Dalam diagram Venn dapat dinyatakan daerah hasil seperti ini. Lalu di sini ada contohnya A sama dengan 2, 5, 8. Lalu B sama dengan 7,
7, 5, dan 22. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau universal U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dapat dituliskan dengan notasi komplement A sama dengan X, di mana X adalah elemen universal dan X bukan elemen A. Jika digambarkan dalam diagram Venn akan menghasilkan daerah hasil yang seperti ini. Lalu di sini contohnya U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu A sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka komplement A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Terus selanjutnya ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dapat dituliskan dengan notasi A selisih B sama dengan X, di mana X adalah elemen A dan X bukan elemen dari B. Atau sama dengan A irisan B komplement. Nah, selisih atau difference itu dapat digambarkan dengan diagram Venn dan akan menghasilkan daerah hasil yang seperti ini. Lalu, contohnya adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Terus selanjutnya ada beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Dapat dituliskan dengan A beda setangkup B sama dengan A gabungan B selisih A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Atau dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Lalu contohnya di sini ada A sama dengan 2, 4, 6, lalu B sama dengan 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya ada perkalian kartesian atau Cartesian product. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dan dituliskan dengan notasi A perkalian kartesian B sama dengan A, B, di mana A adalah elemen dari A dan B adalah elemen dari B. Contohnya di sini A sama dengan 1, 2, 3, lalu B sama dengan A, B, maka A kartesian B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Lalu masuk ke perempatan operasi himpunan atau generalisasi perempatan operasi himpunan. Jadi dalam penulisan himpunan kita bisa membuat bentuknya lebih sederhana atau lebih singkat ketika himpunan yang dimiliki itu banyak. Nah, di sini ada A1 irisan A2, irisan titik-titik, irisan AN. Atau jadi bisa kita persingkat dengan ini dibacanya itu iris I dimulai dari 1 sampai dengan N AI, lalu yang untuk yang gabungan A1 gabungan A2 gabungan titik-titik sampai dengan gabungan AN sama dengan gabungan I dimulai dari 1 sampai dengan N AI, lalu ada perkartesian yaitu A1 perkalian kartesian A2 perkalian kartesian titik-titik sampai dengan AN sama dengan perkalian kartesian I dimulai dari 1 sampai dengan N AI, lalu untuk beda setangkup A1 beda setangkup A2 beda setangkup titik-titik sampai dengan AN sama dengan beda setangkup I dimulai dari 1 sampai dengan N AI. Lalu selanjutnya
ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika dualitas S diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi universal, menjadi himpunan universal, dan himpunan universal menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan dualitas juga benar, disebut dual dari kesamaan S. Contohnya di sini, A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Dan dualitasnya itu menjadi A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A juga benar. Lalu di sini ada hukum-hukum himpunan dan dualitasnya. Yang pertama itu ada hukum identitas. Hukum identitasnya itu A gabungan himpunan kosong sama dengan A, lalu dualitasnya jadi A irisan himpunan universal sama dengan A. Lalu yang kedua itu ada hukum nul atau dominasi. Itu hukum nul atau dominasinya A sama dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Lalu dualitasnya adalah A gabungan himpunan universal sama dengan himpunan universal. Lalu yang ketiga itu ada himpunan komplement, yaitu yang pertama A gabungan A komplement sama dengan himpunan universal. Lalu dualitasnya A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu ada hukum yang keempat, yaitu hukum idempoten. A gabungan A sama dengan A. Lalu dualitasnya A irisan A sama dengan A. Lalu yang kelima ada hukum absorpsi atau penyerapan. Itu yang pertama A gabungan A irisan B sama dengan A. Lalu dualitasnya A irisan A gabungan B sama dengan A. Lalu yang keenam ada hukum komutatif, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A, lalu dualitasnya A irisan B sama dengan B irisan A. Lalu yang ketujuh itu hukum asosiatif. A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Atau dualitasnya itu A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Lalu ada hukum distributif yang berbunyi A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Atau dualitasnya A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lalu yang kesembilan itu ada hukum De Morgan, yaitu A gabungan B komplement sama dengan A komplement gabung irisan B komplement. Atau hukum dualitasnya A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Lalu yang terakhir itu ada hukum 0/1, yaitu himpunan kosong komplement sama dengan himpunan universal, dan dualitasnya himpunan universal komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu selanjutnya ada prinsip inklusi atau eksklusi. Inklusi eksklusi. Berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan? Misal di sini ada A dan B adalah himpunan berhingga. Maka kardinalitas dari A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A irisan B. Nah, di sini contohnya itu A sama dengan 1, 2, 3 dengan kardinalitas himpunan A sama dengan 3, lalu ada B sama dengan 3, 4, 5, dan 6 dengan kardinalitas B sama dengan 4, dan kardinalitas A gabung B sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kardinalitas A gabungan B sama dengan 6. Lalu A
irisan B sama dengan 3. Maka kardinalitas A irisan B sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung gabung selanjutnya sampai dengan A dan himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Ada catatan untuk partisi, yaitu jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinalitas himpunan A. Lalu yang kedua itu himpunan bagian tersebut biasanya disebut blok. Nah, masuk ke pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian penyataan perihal himpunan. Pernyataan himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Nah, pernyataan itu dapat berupa ada dua, yaitu kesamaan atau identity. Yang kedua itu ada implikasi. Nah, metode pembuktian proposisi himpunan itu ada 4. Yang pertama itu pembuktian dengan diagram Venn. Lalu yang kedua pembuktian dengan tabel keanggotaan. Lalu yang ketiga ada pembuktian dengan hukum aljabar himpunan. Lalu yang terakhir itu ada pembuktian dengan definisi. Masuk ke pembahasan pertama dari pembuktian proposisi himpunan, yaitu pembuktian dengan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, di sini buktinya dengan di sini diagram Venn yang pertama itu A irisan B gabung C itu seperti ini daerah hasilnya. Lalu sebelah kanan diagram Venn kedua ini adalah hasil dari A irisan B gabung A irisan C dengan memiliki daerah hasil yang sama, dan kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lalu selanjutnya ada pembuktian dengan tabel keanggotaan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, di sini ada bukti tabel keanggotaannya. Ada bukti tabel keanggotaannya. Di sini kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan menggunakan angka 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Nah, karena kolom dari A irisan B gabungan C dan kolom dari A irisan B gabung A irisan C sama, maka terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lalu pembuktian selanjutnya adalah pembuktian dengan hukum aljabar himpunan, seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu misalkan di sini A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Nah, buktinya di sini kita tulis soal terlebih dahulu. Jadi A irisan B sama dengan A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A irisan B gabung B komplement menggunakan hukum distributif, lalu menggunakan hukum komplement menjadi A irisan universal, lalu menggunakan hukum identitas menjadi A. Jadi terbukti bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Lalu yang terakhir itu ada pembuktian dengan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya, di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian, subset, atau properset. Sudah sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.